Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian, serta Bapak Ibu Guru semuanya? Pada kali ini saya akan mencoba memberikan penguatan asesmen nasional berbasis komputer untuk peserta terpilih 2021, di mana kali ini kita akan mencoba mengemukakan tentang pembahasan literasi matematika atau numerasi level 5 dan level 6 yang dikhususkan untuk peserta terpilih kelas 11 SMA. Di mana kontennya yang akan kita kupas adalah pengukuran dan geometri, kemudian aljabar, data, dan ketidakpastian. Baik anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan untuk konten aljabar, di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas konten pengukuran dan geometri. Maka kali ini kita akan melanjutkan konten aljabar, di mana berkenaan dengan persamaan dan persamaan. Indikatornya adalah menyelesaikan persamaan dan persamaan kuadrat sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Oke. Untuk yang pertama tentang pilihan ganda, di sini stimulusnya adalah Bu Susi mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Jadi uang yang harus dibayar berarti jadi 110% ya. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual oleh toko Rezeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut ya. Jadi di sini ada yang harganya 62.000, kemudian 57.000, 17.000 untuk masing-masing paket. Ya, jadi kalian harus perhatikan paket-paketnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi terdiri dari 2 macam alat tulis, yaitu alat tulis tersebut berupa buku, ballpoint, dan penghapus. Lebih dari 2, oke, lebih dari 2 alat tulis, berarti cari yang paketnya 3. Jadi ada buku, ada penghapus, ada ballpoint. Berarti ini saya anggap sebagai paket 1 yang akan dipilih Bu Susi ya. Ini paket 2. Kemudian ini sebagai paket 3. Oke. Nah, karena dia ingin membeli ballpoint, buku dulu ya. Buku, kemudian ballpoint dan penghapus. Maka keterangannya untuk yang paket pertama itu ada berapa nih? Ada 8 buku ya ini. Ada 8 buku. Berarti ini 8. Kemudian yang kedua ada 4 ballpoint dan 3 penghapus ya. Berarti paket 1 adalah 8 buku, 4 ballpoint, 3 penghapus. Berarti ini harganya yang pertama adalah dia 62.000. Dan tentu ini kali 110% ya. Lalu paket yang kedua ada 5 buku. Kemudian 4 ballpoint dan 2 penghapus. Lalu harganya 48.000 ya. Dan yang ketiga 5 buku, kemudian 8 ballpoint dan 3 penghapus dengan harga 64.000. Gitu ya. Jadi penulisannya adalah demikian, karena matriks itu cara mengalikannya gini. Jadi ini baris, ini kolomnya. Nah, jadi untuk paket pertama itu
adalah 8 buku, 4 pulpen, 3 penghapus ya. 8 buku, 4 pulpen, 3 penghapus. Gitu ya. Ini 3 penghapus. Paket kedua 5 buku, 4 pulpen, 2 penghapus. Nah, jadi baris berarti ya, berupa baris ya untuk paket satu itu. Lalu harganya dilihat 62, 48, 64 kali 110% karena ditambah pajak. Jadi yang sesuai adalah yang D ya. 8 4 3 ya, 8 4 3, kemudian 5 4 2, 5 8 3 ya. 5 8 3, lalu harganya 62 48 64 kali 110%. Oke, itu untuk yang pertama. Stimulusnya sama, tapi pertanyaannya adalah berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis baik penghapus, buku tulis maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa apa nih? Masih pilihan ganda ya. Berarti di sini buku, penghapus dan ballpoint ya. Baik, kita harus mencarinya satu-satu. Jadi untuk paket 1 di sini ada 8 buku, ada 4 ballpoint, ada 3 penghapus ya. Kita hargai harganya X, kemudian ini harganya Y, ini harganya Z ya. Jadi artinya persamaan 1 berarti 8X ditambah dengan 4Y ditambah dengan 3Z itu harganya 62.000. Kemudian persamaan 2, paket 2 ya. 5 buku, harganya X, kemudian 8 pensil ballpoint. Itu harganya 57.000. Lalu paket ketiga adalah 3 buku ditambah 1 penghapus. Z ya. Itu harganya 17.000. Ini persamaan 3. Oke, kita hilangkan dulu misalkan variabel Y ya. Jadi yang atas kita kalikan 2. 2 persamaan 1 dikurangi persamaan 2. 16 kurangi 5 berarti 11X. 8 kurangi 8 habis. 6 dikurangi 0 berarti 6Z. 124 dikurangi 57. Berarti 67 ya. 67.000. Ini persamaan 4. Lalu persamaan 3 dikalikan 6 ya. 6 persamaan 3 jadi 18X. 6Z sama dengan 17 kali 6. 102 ya. Eliminasi. Ini persamaan 5. Bawah kurangi atas lah. Jadi 7X. 12 jadi 5. 9 jadi 3 ya. Nah ini 35.000. Berarti harga satu bukunya adalah Rp5.000. Sedangkan harga dari apa dulu nih? Z ya. 15 berarti Z-nya 2.000. Berarti penghapusnya 2.000. Sedangkan Y-nya masukin ke yang kedua aja ya. 25. Kemudian dikurangkan dengan 57. 32 ya. 32. 32.000 dibagi 8 berarti 4.000 ya. Oke, jadi harga ballpointnya 4.000. Sedangkan di toko makmur 5 buku berarti 5X ditambah 4 pensil ditambah 2 penghapus itu harganya 48.000. Kemudian 8 buku, kemudian 12 ballpoint itu harganya 90.000. Sedangkan untuk 5 buku dan 8 ballpoint 3 penghapus itu harganya 64.000. Oke, kita asumsikan ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Kita hilangkan X dulu yang gampang ya.
Oh, jangan. Kalau X hilang, nanti nggak bergabung Y-nya ya. Kita hilangkan Z-nya ya. Jadi persamaan 1 kali 3 dikurangi. Jadi persamaan 3-nya dikali 2. 2 persamaan 3. Jadi 3 persamaan 1. Kan kita mau hilangkan Z. 6 dikurangi 6 kan Z-nya habis. Jadi 15 dikurangi 10. Berarti 5 ya. 5X. Kemudian 12 dikurangi 16. Berarti 4 ya. 4Y. Kemudian 48 kali 3 dikurangi 64 kali 2. Berapa tuh? 16 ya. Berarti ini sisanya 16.000. Ini katakanlah persamaan 4. Lalu dikalikan berapa nih? Dikalikan apa dibagi nih? Kalau dibagi nggak selesai. Yang ini kita kalikan 3 ya. Jadi kalikan 3 15E, kalikan 3 12Y, kalikan 3 48.000. Lalu dikurangkan dengan persamaan 2. 8X plus 12Y sama dengan 90.000. Kita tambahkan, berarti Y-nya hilang. Jadi 23X sama dengan 138.000. Berarti X-nya 138.000 dibagi 23. Jadi harganya 6.000. Nah, jadi buku di toko makmur lebih mahal. 6.000. Lalu untuk harga Y-nya atau Y itu apa tadi? Ballpoint. Ballpoint masukin ke persamaan kedua ya. 48 90 berarti 42. 42 dibagi 12 berarti jadi Y-nya 3.500 ya. Sedangkan Z-nya kita ambil ke yang pertama deh. Jadi 14 ditambah 30 berarti 44. 4.000 dibagi 2 berarti 2.000 ya. Ya, jadi harga penghapusnya sama 2.000. Nah, harga ballpoint lebih murah di toko makmur. Kita lihat keterangannya. Harga sebuah buku tulis toko Rejeki lebih mahal. Toko Rejeki salah ya. Karena toko makmur harusnya lebih mahal. Sebuah buku tulis toko Rejeki lebih murah. Ya, benar. Ya. Sebuah penghapus sama kalau penghapus. Harga sebuah toko penghapus toko Rejeki sama dengan toko makmur. Penghapus sama 2.000. Pilihan ganda komplek ya. Harga sebuah penghapus di toko Rejeki lebih murah. Salah. Harga sebuah ballpoint di toko Rejeki lebih murah. Toko Rejeki ballpointnya 4.000. Salah, lebih mahal ya. Jadi hanya 2 nih. B dan C. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Masih sama stimulusnya. Berarti harganya yang tadi sudah kita cari ya. Bu Siti menginginkan membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri 3 macam alat tulis. Dan jumlah tiap alat tulisnya sama. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah di sini Bu Siti ingin membeli 6 bungkus hadiah ya. Dengan jumlah tiap alat tulisnya sama. 2 paket hemat, 3 paket sedang. Jumlah bukunya berarti kan 16 tambah 15. Berarti 31 dong ya. Nggak mungkin, kan harus sama. 2 paket lengkap dan 6 paket murah. 2 paket lengkap itu
berarti bukunya 10. 6 paket murah, bukunya 18. Berarti 28 ya. 28 nggak bisa dibagi 6. Kemudian yang C, 3 paket murah, 2 paket besar. 3 paket murah. Berarti bukunya ada 9. 2 paket besar. Paket besar 9 tambah 16. 25, nggak bisa juga. 3 paket ekonomis, 5 paket murah. 3 paket ekonomis, berarti bukunya 15. Dan 5 paket murah. 5 paket murah. Oh, ekonomis dan murah. Berarti dua-duanya di toko rezeki. 3 ekonomis, 15. 5 murah, 15. 30 bisa. Nah, ini bisa nih dibagi bukunya ya. Begitupun yang ballpointnya. 8 kali 3, 24. Ya, bisa. Kemudian penghapusnya 5. Nggak bisa nih. Penghapusnya nggak bisa dibagi 6. Hanya 5. Nah, berarti yang E kemungkinannya. 6 paket murah, 3 paket besar. 6 paket murah berarti 18. Lalu 3 paket besar. 15. 18 ditambah 24 ya, sorry. Jadi 6 kali 3 ditambah 3 kali 8. 18 ditambah 24. Berarti 42 ya, bisa ya. Kemudian 6 murah. Berarti 6 ditambah 3 besar. 3 paket besar. Ya bisa karena pensilnya sudah bisa dibagi. Kemudian ballpointnya ini 4 kali 3. 12 kali 3, 36. Ya bisa. Ya, jadi jawabannya yang E. Karena di sini keterangannya paket yang diharapkan adalah yang jumlahnya sama. Gitu ya. Jumlah tiap alat tulisnya sama. Berarti ya cari yang paketnya terpenuhi dulu baru bicara harganya. Berikutnya gitu ya. Jadi 6 paket murah. 6 paket murah saya ulangi ya. Berarti kan ini bukunya ada 18. Ini buku 6 kali 3, 18. Ini 8 kali 3. 8 kali 3 kan 24 ya. Jadi 42 ya. 42 kan habis dibagi 6. Ada 7. Kemudian untuk penghapus juga ada 6. Bisa dibagi 6. Kemudian ballpoint juga 12 ya. 12 kali 3, 36. 36 bisa habis dibagi 6. Ya, jadi jawabannya yang E. Berikutnya masih tentang Bu Siti yang akan membeli buku dan pulpen dan pensil ya. Pertanyaannya, Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis, oke? Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar 125.000, jadi dananya hanya ada 125.000, menginginkan setiap paket hadiah harus ada ballpoint dan penghapus. Oke?
ballpoint dan penghapus. Berarti minimal ada 5 penghapus, minimal 5 penghapus dan 5 ballpoint. 5 ballpoint. Minimal ya. Oke, sekarang pakai sedang dan 1 paket hemat. Sedang dan hemat. Ada 5 betul, ada 5 pensil, kemudian ada, nah ini bisa memenuhi karena masing-masing ada minimal 5 ya. Lalu 62.000 ditambah 48 berarti 110. 110 ditambah pajaknya 11.000 berarti 121. Nah, ini bisa. Jadi paket 1 bisa dibeli oleh Bu Siti. Bisa dibeli. 1 paket ekonomi, 1 paket sedang. 1 paket ekonomi, 1 paket sedang. Nggak bisa, pensilnya penghapusnya kurang. 1 paket hemat, 3 paket murah. 1 paket hemat, 3 paket murah. 1 paket hemat, 3 paket murah, ballpointnya kurang. 1 paket ekonomi, 5 paket murah. 1 paket ekonomi, 5 paket murah, bisa ya. Kenapa? Karena penghapusnya ada 5, kemudian pensilnya lebih dari 5. Jadi 17 kali 5 ditambah 57 ya. Ini berarti 85 ditambah 57. Jadi ini kosong. Wah, kemahalan. Uangnya kurang. Kurang ya. Jadi nggak cukup. 1 paket lengkap, 2 paket murah. 1 paket lengkap, 2 paket murah. 1 lengkap, pensilnya bisa, pulpennya bisa. Ya, harganya 34 tambah 64 berapa tuh? 34 tambah 64 berarti 100.000 ya. Tambah pajaknya 10.000 berarti 110.000. Nah, masih bisa. Jadi yang ini masih bisa. Ya. Jadi 1 paket sedang, 1 paket hemat bisa terpenuhi, uangnya 125.000 ya. Tadi kepakainya ini 121.000 ya dengan pajak. Ini juga sama 110.000 dengan pajak. Jadi masih bisa. Ada 5 minimal penghapus, 5 minimal ballpoint. Sehingga setiap paket bisa berisi minimal penghapus dan ballpoint. Oke, masih tentang Bu Siti. Nah, di sini berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual toko Rezeki, toko Makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko Makmur lebih murah 550 dibanding dengan harga toko Rezeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Harga ballpoint di toko Makmur tadi sudah dihitung ya, harga ballpoint di toko Makmur itu hanya adalah 3.500. Sedangkan di toko yang satunya Rezeki 4.000. Berarti selisih 500 rupiah. Selisih 500 rupiah kan ditambah pajak. Berarti jadi 550. Benar. Ya, karena pajaknya 10%. Jadi jawabannya adalah benar. Bisa dipahami ya? Jadi ini jawabannya benar. Kenapa? Karena selisih harganya 500 ditambah pajak 10%. Jadi selisihnya 550. Oke? Saya kira itu untuk aljabar yang pertama tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan masih aljabar berkaitan dengan yang kedua yaitu relasi dan fungsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.